Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membuat video tutorial bagaimana cara mendownload ACL serta kita akan menjawab dan mengaplikasikan kasus yang ada di bab 2 modul ACL, yaitu setup project pemeriksaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sani Mardiani Soleha yang berNIM 5211221113 dan rekan saya Bunga Vitaloka yang berNIM 5211221121. Kita mulai videonya dari mendownload ACL. Sebelumnya, di sini tampilannya sudah berbentuk web. Di sini saya akan mengcopy link yang dari sini. Kita copy, Ctrl A dan Ctrl C. Setelah itu kita paste di sini. Setelah keluar seperti ini, kita verifikasi dulu. Kita tunggu. Dan jika sudah, kita klik link ini, Dropbox. Jika sudah, kita klik download. Di sini kita tunggu dulu sampai 390 MB. Oke, jika sudah, di sini tertulis done. Tapi kita harus menunggu dulu beberapa saat lagi. Tapi tidak lama. Jika sudah, kita klik open the file. Jika sudah seperti ini, agar memudahkan kita untuk mengaplikasikannya, kita pindahkan ke folder baru. Di sini di download sudah ada ACL source. Kita bikin folder baru di sini, kita klik. Terus kita namakan dengan ACL. Setelah sudah, kita pindahkan ACL source ini ke dalam folder baru yang bernama ACL. Kita pindahkan. Nah, jika sudah, di sini sudah ada. Kita ekstrak ya, guys. Kita ekstrak. Di sini kita klik downloads, kita klik ACL ini, lalu klik OK. Kita tunggu sampai ke ekstrak semuanya. Nah, jika sudah terekstrak seperti ini, kita klik yang V9 desktop EDUC. Kita klik, terus kita klik yang paling bawah ini ada setup, ada 2, tapi kita klik yang atas. Di sini ketika sudah tampilannya seperti ini, kita klik yes. Kita klik OK. Di sini kita klik install. Kita klik educational edition. Kita tunggu di sini. Setelah itu, jika sudah, kita klik next. Kita klik I accept, artinya kita setuju. Kita klik next. Next lagi, next lagi, next lagi, dan terakhir install. Kita tunggu dulu sampai selesai. Jika sudah, kita klik finish. Jika keluar seperti ini, kita klik X saja. Setelah itu kita ke menu dan kita klik ACL. Di sini sudah ada, kita buka. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk mendownload ACL. Welcome to ACL. Dan selanjutnya saya akan mengaplikasikan kasus yang ada di bab 2. Pada bagian ini, mahasiswa diharapkan untuk yang pertama dapat mengelola proyek pemeriksaan dengan ACL, yang kedua dapat mengimport file ke proyek pemeriksaan, yang ketiga dapat melakukan verifikasi data proyek pemeriksaan. Selanjutnya yang pertama yaitu membuat proyek ACL.
Untuk langkah-langkahnya yaitu kita klik file. Setelah klik file, kita klik yang new. Di sini kalau kita klik new, keluarlah project. Di sini kita disuruh untuk menamakan project tersebut. Kita namakan dengan pemeriksaan _1 ACL dan kita klik save. Di sini karena saya sudah meng-save sebelumnya, kita yes aja untuk mereplace. Dan di sini sudah tertera welcome to the data definition wizard. Data definition wizard ini merupakan halaman atau tahap untuk mengimpor data yang akan kita periksa dengan menggunakan ACL. Berikutnya, untuk proses kasus berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sani Mardiani Soleha. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu kasus mengimport file data ke dalam ACL. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu karena di sini sudah ada data definition wizard yang merupakan format yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan ide pada file. Jadi ACL menggunakan data definition wizard untuk membaca data file tanpa mengubah data asli, atau dengan kata lain data yang disimpan di luar ACL diimport menjadi suatu tabel agar dapat diolah atau dilakukan pemeriksaannya terhadap data atau tabel tersebut. Nah, kita akan mulai langkah-langkah dalam mengimpor data ke dalam ACL, yaitu yang pertama, karena sudah ada pada layar itu data definition wizard, kita next. Lalu kemudian tampilannya ada select platform, itu kita next. Lalu di sini kita akan mengambil salah satu datanya, yaitu kita akan menggunakan Microsoft Access, yaitu Accept Table Code. Kita klik open, kemudian klik next, klik next lagi. Nah, dikarenakan tipe file table ini sudah sesuai, maka kita tetap klik next. Di sini kita akan menamai filenya yaitu credit _car metaphor. Lalu kita save. Karena ini sudah pernah kesimpan ya, kita klik yes aja. Lalu klik finish. Nah, setelah jika muncul pertanyaan mengenai save the until table seperti ini, kita klik OK. Nah, kemudian file datanya muncul tabel-tabel seperti pada layar. Lalu, kemudian kita akan membuat tabel unscape table code.txt. Yaitu caranya kita pilih file, lalu klik new, kemudian table, lalu ada data definition wizard, lalu kita klik next, lalu ada select data score, kita next. Nah, di sini kita cari unscape code.txt. Unscape
Setelah ini kita open, lalu klik next 2 kali, lalu akan muncul seperti ini ya, ada file property. Pada file properties, lalu kita klik next, lalu kita klik next lagi, klik next lagi. Nah, di sini teman-teman dimohon untuk diperhatikan untuk tipenya. Kita menggunakan ISCAA text atau ASCII text. Nah, apabila tipenya tidak sesuai dengan layar tersebut, maka teman-teman boleh diklik lagi aja yang ASCII text ini. Lalu kemudian kita klik next, lalu kita klik finish. Nah, di sini ada use acceptable code. Nah, ini kita klik OK. Lalu demikian tabel unschedule code yang akan ditampilkan di layar teman-teman. Lalu kemudian kita akan melanjutkan yaitu tabel company department.txt. Itu kita klik file, terus new, lalu table, lalu muncul lagi welcome to data definition wizard. Lalu kita klik next, lalu kita klik next lagi, lalu kita cari company department.txt seperti ini. Lalu kita klik open, lalu kita klik next 2 kali. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, teman-teman jangan beri tanda checklist pada use first row atau field names. Jadi kita next aja, lalu next lagi. Lalu next lagi. Nah, di karakter 1 ini kita ketikkan department name. Ini itu dep. Seperti ini. Lalu di text box-nya pastikan tipe datanya dalam file ini, yaitu tipe datanya ASCII text. Setelah itu kita klik lagi yang judul file kedua, yaitu department code. Lalu tipenya ganti ke ISCAA text. Lalu kita ubah lagi. Nah, type-nya udah benar ya. Nah, selanjutnya kita langsung next aja. Lalu kita klik finish, lalu klik OK. Nah,
sudah seperti pada layar. Kemudian kita akan membuat tabel employees.csv. Itu caranya, kita klik file, terus klik new, klik table. Nah, muncul lagi welcome to data definition wizard. Kita klik next. Lalu kita next lagi, dan kemudian muncul select file to define. Itu kita cari employees.csv. Lalu klik OK. Lalu setelah klik open, kita klik next 2 kali. Nah, muncul seperti ini. Untuk file samatornya harus koma ya. Lalu kita checklist, itu use first row as file names ya, seperti pada layar. Lalu kita klik next. Setelah itu akan muncul layar datanya. Kita ganti namanya menjadi employees. Karena ada file yang namanya sama, maka kita klik aja yes ya. Nah, setelah itu kita klik next. Lalu klik finish dan klik OK. Dengan demikian, maka tabel employees akan ditampilkan di layar seperti ini. Lalu, kita akan membuat tabel acceptablecode.dbs. Caranya, kita ke file, lalu klik new, klik table. Nah, akan muncul lagi welcome to data definition wizard. Kita klik next. Kita klik next lagi. Lalu kita cari acceptablecode.mdb. Nah, seperti pada layar ya. Lalu klik open. Lalu klik next 2 kali. Nah, kebetulan tipe dan format datanya sudah sesuai, maka bisa langsung di next. Lalu kita save acceptable code. Lalu kita save. Lalu kita klik finish dan kita klik OK. Nah, akan muncul data pada layar seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke kasus selanjutnya, yaitu struktur data dan proses verifikasi data. Nah, tahap selanjutnya setelah membuat dan mengimpor data yang akan dianalisis, kita perlu untuk mengecek kembali struktur data dan melakukan verifikasi data tersebut. Lalu apabila masih terdapat tipe dan format yang tidak sesuai dari masing-masing file dalam tabel, maka kita akan dapat memperbaiki dengan mengecek satu persatu, yaitu langkah-langkahnya yaitu seperti ini, yaitu membuka tabel credit card Metaport ini. Nah, lalu kita klik edit, lalu kita klik table layout. Dalam
jendela tabel layout akan ditampilkan informasi-informasi file-file data yang telah didefinisikan pada tahap sebelumnya atau import file. Nah, jika diperhatikan kembali untuk file CardNum sebelumnya bertipe data karakter, bukan tipe numerik, maka dari itu file CardNum harus diperbaiki tipe datanya. Caranya itu klik. Nah, di sini tipenya yaitu harus ASCII. Lalu apabila telah sesuai, kita klik checklist hijau di sebelah kiri. Kemudian kita lakukan sama halnya sama yang pertama tadi. Nah, tipenya sudah sama ya teman-teman. Jadi kita klik checklist warna hijau di sebelah kiri. Lalu selain itu silakan cek file atau entry yang lain. Kalau sudah benar semuanya, kan karena sudah benar semuanya, kita tutup jendela table layoutnya. Nah, setelah itu ulangin semuanya langkah-langkah yang sama untuk ngecek kembali kesesuaian file pada data semua tabel yang sudah diekspor. Nah, kita coba cek di accept table code. Itu kita cek edit, cek table layout, code. Udah sesuai ya type-nya. Itu kita checklist hijau. Description-nya juga sudah sesuai ya teman-teman. Kita checklist hijau dan kita silangkan aja. Lalu yang company department juga, lalu file, lalu edit, lalu table layout. Nah, kita sesuaiin type-nya. Karena sudah sesuai, ya udah tinggal checklist. Begitu pun semuanya ya. Ini sudah sesuai. Sudah sesuai. Nah, ini nih. Ini belum sesuai. Nah, kita ganti ke ASCII. Kita cek list hijau yang di samping kiri. Lalu kita X. Nah, setelah itu yang employees kita edit table layout. Ini sudah sesuai. Ini ganti semuanya jadi ganti. Terus yang ini juga sudah sesuai. Lalu yang ini udah sesuai juga. Sudah sesuai. Nah, yang ini ganti jadi IS. Pokoknya teman-teman sesuaiin semuanya. Kalau misalnya ada yang tidak type-nya tidak ISCAA itu kita ubah. Lalu klik lalu keluar dari sini ya. Kemudian sama unacceptable code, klik edit, klik table layout. Nah, kita sesuaiin juga kalau apabila ada yang beda. Kita klik checklist hijau di samping kiri. Nah, setelah itu kita silang. Nah, kita ke employees.
klik, sudah seperti ini, maka kita klik data dan pilih verify. Lalu di sini kita klik verify file. Lalu kita add all. Lalu klik OK. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, jika tidak terdapat kesalahan, maka data yang dimiliki akan muncul zero data validasi error. Ini seperti ini ya. Dengan hasil seperti ini, berarti bahwa data file pada tabel sudah selesai diverifikasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya Bunga Pitaloka. Selanjutnya yaitu menyimpan atau mendokumentasikan project. Dalam audit menggunakan ACL disarankan untuk melakukan penyimpanan project baik pad komputer maupun pada flash disk. Berikut untuk cara-caranya, yaitu pertama kita klik dulu yang accept table codes. Setelah kita klik ini, kita klik file. Setelah kita klik file, kita klik properties. Setelah itu di sini akan muncul table properties. Tinggal kita klik notes yang ada di sebelah general ini, kita klik notes dan kita tulis tanggal dan jamnya. Untuk sekarang tanggal 16 Juni, kita tulis 16.06.2025. Kita tulis jamnya sekarang jam 18.40. Setelah seperti ini, kita copy dulu agar memudahkan. Kita klik OK. Dan lakukan juga ke yang berikutnya, kita klik file, properties, terus notes, terus kita tinggal paste, kita klik OK. Selanjutnya juga sama, kita klik file, kita klik properties, kita klik notes, kita paste, OK. Yang employees, file, properties, notes, kita paste lagi, OK. Terus yang terakhir ada unacceptable codes, file, properties, notes, kita paste karena jamnya sudah menambah 1 menit, kita ubah, kita klik OK. Oke, ini semua adalah kasus yang ada di modul bab 2. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.